Ya, selamat malam, selamat bertemu kembali. Kita akan membahas tugas yang kemarin hari Senin sudah saya berikan dan sudah dikerjakan oleh 22 siswa. Ya, di sini ada 22 siswa yang sudah memberi jawaban dari 23. Ya, kita lihat di sini. Baik, ada 10 soal yang akan kita bahas di sini, mulai dari soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 ini dijawab benar oleh 15 anak. Ya, dari 21 jawaban, 15 anak menjawab benar. Yang satu anak tidak menjawab. Ada 5 salah, 6 salah, 5 dan 1. Baik, soalnya adalah perkembangbiakan hewan yang melalui proses pembuahan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut dengan perkembangbiakan secara, jawabannya adalah generatif. Ya, jawabannya generatif. Kalau vegetatif adalah perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, apalagi vegetatif buatan dan vegetatif alami. Ini biasanya untuk tumbuhan, bukan untuk hewan. Nah, jawaban yang tepat adalah secara generatif. Soal yang berikutnya, soal yang kedua, yang bukan merupakan jenis perkembangbiakan hewan secara generatif adalah, sekali lagi, yang bukan. Perhatikan di sini. Jadi yang bukan merupakan perkembangbiakan hewan secara generatif. Tentu saja jawabannya adalah fragmentasi. Kenapa? Karena ovipar, vivipar, dan ovovivipar itu termasuk perkembangbiakan hewan secara generatif. Jadi dicari yang bukan. Ya, soal yang nomor 3. Ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar. Berkembang biak secara vivipar itu adalah berkembang biak dengan melahirkan atau beranak. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya, ya, kebanyakan mamalia, sebagian besar tubuhnya ditutup oleh rambut, bukan bulu, kemudian memiliki daun telinga, dan tentu saja memiliki kelenjar susu karena dia akan menyusui anaknya. Dari sekian ciri-ciri itu, yang ada yang sesuai adalah menyusui anaknya. Karena tidak memiliki daun telinga ini untuk hewan ovipar, tidak memiliki kelenjar susu ini juga ovipar dan ovovivipar. Ya, janin mendapatkan asupan makanan yang sudah ada di dalam telur, ini juga ovovivipar atau ovipar. Jadi jawaban yang tepat menyusui anaknya. Ya, soal berikutnya, hewan-hewan yang melakukan pembuahan eksternal atau di luar tubuh. Ingat, pembuahan eksternal itu artinya pembuahannya terjadi di luar tubuh. Ya, yang sering kita temukan adalah ikan, karena ikan itu mengeluarkan telur, kemudian jantannya membuai telur itu di luar tubuh. Kemudian juga katak. Ya, kalau ayam pembuahannya di dalam internal, begitu juga dengan kucing, anjing dan sebagainya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah katak dan ikan. Yang berikutnya, yang termasuk hewan berkembang biak secara ovipar. Hewan yang berkembang biak secara ovipar. Ovipar itu bertelur. Sudah kita tidak pernah menemukan yang namanya gajah bertelur, kan? Jadi gajah jelas bukan. Onta bertelur? Oh tidak, ya. Jadi yang tepat di sini adalah semut, ayam dan burung. Berikutnya di sini dijawab oleh 13 anak dengan benar dari 22 jawaban. Ular berkembang biak dengan mengeluarkan anak yang sudah menetas dari dalam tubuhnya. Ya, jika demikian ular termasuk hewan berkembang biak secara
ovovivipar. Kenapa bisa demikian? Karena ular, ya, telur ular itu dikeluarkan setelah menetas. Jadi dia dikatakan bertelur dan beranak. Ya, jadi ular termasuk ovovivipar. Ya, yang berikutnya hewan bersel satu. Di sini sudah disebutkan misalnya amoeba. Berkembang biak secara yang benar adalah membelah diri. Ya. Yang berikutnya cacing pipih. Ini dijawab benar oleh 10 anak. Cacing pipih memotong bagian tubuhnya dan setiap potongan bagian tubuhnya bisa berkembang menjadi individu baru. Jika demikian, cacing pipih berkembang biak secara perkembangbiakan cacing pipih seperti ini, ya, ini hampir sama dengan bintang laut. Ini yang menjawab cuma 10 anak yang menjawab benar. Ya, yang menjawab membelah diri ada 11 anak. Ya, artinya masih banyak yang salah. Ya, jadi yang cepat adalah fragmentasi atau sering disebut dengan memotong bagian tubuh. Ini adalah cara perkembangbiakan cacing pipih yang hampir sama dengan bintang laut. Soal berikutnya, salah satu contoh hewan mikroskopik. Mikroskopik itu artinya hewan yang kecil yang bisa dilihat dengan alat mikroskop yang berkembang biak dengan tunas. Berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah perkembangbiakan vegetatif, ya, yang dilakukan oleh binatang hydra. Ya, amoeba ini dengan membelah diri, cacing pipih itu dengan memutus bagian tubuhnya atau fragmentasi, bintang laut pun sama, fragmentasi. Jadi yang tepat adalah hydra. Ya, hydra itu hewan air kecil. Ya. Berikutnya, yang bukan termasuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ingat, yang bukan. Nah, yang bukan termasuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang mana? Nah, kita lihat. Tunas, membelah diri, memotong bagian tubuh atau fragmentasi ini termasuk vegetatif. Yang bukan yang mana? Yang bukan adalah ovovivipar. Ya, dari 10 nomor ini, ya, sudah dijawab oleh 22 anak. Ya, ya, karena waktunya sudah habis, saya tidak lagi menerima jawaban. Ya, saya sarankan untuk ke depan lebih rajin mengerjakan dan lebih rajin belajar membaca literasi-literasi yang berkaitan dengan materi. Ya, selamat malam.